Pemirsa, lantas bagaimana pandangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menyikapi ancaman COVID-19 yang menyerang anak-anak dan bagaimana KPAI memberikan peran nyata terhadap perlindungan anak yang menjadi korban COVID-19, baik kehilangan orang tua maupun dari ancaman COVID-19 itu sendiri. Kita tanyakan langsung kepada Komisioner KPAI, Retno Listiarti. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi, Mbak. Baik, Bu Retno, KPAI mengeluarkan 5 rekomendasi perlindungan anak akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan jumlah kematian orang tua meningkat. Nah, apa saja rekomendasi tersebut, Bu Retno? Ya, pertama KPAI mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu melakukan pemilahan data. Ya, data manakah yang orang tua yang meninggal pada usia produktif dan masih memiliki anak-anak yang di bawah umur. Yang kedua adalah lebih rinci lagi, itu wilayahnya ada di mana, berapa anaknya, kemudian usia berapa saja anak-anak itu. Nah, ini penting sekali karena harus berbagi peran dan tugas gitu, nggak bisa sendiri kan ya. Lebih efektif memang pada pemerintah daerah dengan didukung oleh APBN juga. Nah, yang ketiga adalah kami memang mendorong untuk pemerintah daerah itu memastikan pemenuhan hak-hak anak ini. Jadi tadi ketika kehilangan bagaimana pengasuhannya, masa depannya, apalagi kayak Vino usianya kan masih 10 tahun, berarti masih sangat panjang tuh. Yang keempat, KPAI memang mendorong adanya kesadaran publik ya di media sosial, kemudian juga di media massa bahwa adopsi itu, hukum adopsi ada di Indonesia dan itu harus hati-hati mencegah anak-anak kita menjadi korban perdagangan manusia. Dan terakhir adalah KPAI mendorong pengetatan ya, pembatasan pembatasan sosial gitu ya, agar tadi kasus COVID-nya menurun secara secara melandai lah secara bertahap agar kita juga menyelamatkan anak-anak kita dari kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Baik, dari 5 poin rekomendasi tersebut, poin 1 dan 2 fokus soal data, Bu Retno, sedangkan berdasarkan data CDC sekitar 1,5 juta anak kehilangan orang tua akibat COVID-19 di dunia. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Sudah adakah data jumlah anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi yang diterima oleh KPAI hingga hari ini? Ya, Mbak Eva, ini yang permasalahannya ya. Jadi pemerintah memang belum sampai menghitung ke sana. Jadi Kementerian Sosial misalnya, Kementerian Kesehatan misalnya, itu kan harus punya hubungan juga kelak dengan Kementerian Sosial ketika sudah didapatkan datanya gitu ya. Karena pemenuhan tadi kan diantaranya dipenuhi juga oleh Kementerian Sosial selain Kementerian Pendidikan misalnya. Nah, kalau kemudian data ini tidak ada, memang kita menjadi sulit melakukan aksi tadi. Jadi misalnya datanya tidak terpilah, maka akan sulit. Yang kedua, bagaimana dengan yang meninggal karena isoman, tetapi juga dia memiliki anak-anak di bawah umur. Dan yang lebih ini lagi adalah ketika misalnya tidak kehilangan keduanya, tapi salah satu orang tua, tapi salah satu orang tuanya itu tulang punggung keluarga. Nah, data perincian ini memang belum ada dan kami mendorong untuk terjadi itu, termasuk pemetaan di berbagai wilayah. Jadi tidak hanya pada data nasional secara global saja gitu utuh, tetapi memang betul-betul rinci gitu. Nah, sehingga kami juga KPAI bisa melakukan pengawasan ke berbagai daerah jika ditemukan jumlah anak-anak yang memang begitu banyak kehilangan salah satu orang tua atau kedua orang tua. Karena ini tidak hanya masalah psikis ya, Mbak, tapi ini juga masalah masa depan anak-anak itu, dan bagi kami ini adalah masalah kemanusiaan. Baik, soal data dan juga pemetaan yang lebih rinci ini masih belum ada. Selanjutnya saya ingin tanyakan soal pendorong atau memastikan pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tua akan terpenuhi seperti apa. Nanti kita akan bahas usai jeda, Bu Retno. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih terhubung bersama dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Bu Retno, pertanyaan saya sebelum jeda adalah soal poin ketiga rekomendasi KPAI mendorong Pemda memastikan pemenuhan hak anak-anak yang kehilangan orang tuanya tersebut, seperti pemenuhan keberlangsungan hak atas pendidikan, kemudian memastikan anak-anak tersebut dalam pengasuhan oleh keluarga terdekat, dan hak pemenuhan kesehatan lainnya. Lalu bagaimana KPAI melihat sejauh ini upaya pemerintah untuk menangani anak-anak yang kehilangan orang tuanya tersebut? Ya, pertama memang kasus-kasus ini rasanya belum disadari ya. Jadi semua masih pada fokus pada COVID, bagaimana pengetatan sosial dan bagaimana menerapkan 3M. Namun
masih belum berkonsentrasi gitu ya kepada anak-anak yang terdampak langsung dengan kehilangan orang tua, baik keduanya maupun salah satu. Nah, ini yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Pertama adalah memetakan ini juga gitu. Jadi kan tiap hari kan memasuk data ya, berapa yang terinfeksi, kemudian berapa tingkat kematian. Nah, coba fokus pada tingkat kematian. Nah, kemudian kematian itu dipelajari di setiap daerah, itu di mana, di kecamatan mana, atau kelurahan mana, atau desa mana, kemudian memiliki keluarganya berapa, dan lain-lain, lalu memenuhi. Nah, pemenuhan yang pertama adalah memastikan anak dalam perlindungan negara. Nah, untuk ini anak-anak berarti ini dicegah juga gitu ya. Misalnya dia diambil begitu saja gitu oleh pihak tertentu, niat baik ataupun tidak gitu ya, tetapi ini harus juga dalam proses di negara. Yang kedua adalah ini sekarang makannya gimana, terus siapa yang ngasuh anak-anak. Nah, belum lagi udah mulai sekolah ya, walaupun online. Nah, bagaimana pendidikannya, pendampingannya, dan lain-lain. Nah, hal ini yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah, karena kalau pemerintah pusat tentu ini terlalu harus berperan pemerintah pusat, tapi lebih efektif sebenarnya pada pemerintah daerah. Nah, ini yang data ini yang perlu didorong ya. Oke, peran pemerintah daerah selanjutnya saya ingin bahas di poin keempat rekomendasi adalah soal adopsi. Informasi terbaru Gubernur Kaltim Isra Nur akan mengadopsi Alvino atau Vino yang kehilangan kedua orang tuanya akibat COVID-19. Nah, terkait adopsi ini, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong juga kesadaran publik terkait proses hukum adopsi? Ya, pertama yang terkait proses hukum adopsi ini kita menggunakan PP ya, PP 17, dan ini memang ada proses ya. Memang anak-anak ini sebaiknya dalam pengasuhan pada lingkup keluarga. Jadi PP ini memang ada 3 derajat keluarga. Kalau kakek neneknya masih ada atau paman bibinya masih ada dan bisa mengasuh, maka bisa diberikan. Kayak tadi misalnya tentu kami mengapresiasi niat baik gubernur. Namun ini banyak vino-vino lain. Ini vinonya karena pemberitaannya tinggi gitu. Nah, vino-vino lain ini bagaimana gitu. Nah, ini kan penting juga misalnya tadi ya terkait adopsi itu penting karena biasanya akan berada di media sosial. Kemudian bagaimana mengadopsi, padahal itu ada proses hukumnya. Jadi tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena khawatir anak jatuh pada pengasuhan yang tidak tepat atau bahkan menjadi korban perdagangan manusia atau pelecehan seksual. Nah, ini yang kita hindari gitu. Nah, untuk penghindaran itu maka gunakan proses hukum yang ada berdasarkan PP 17 di mana dinas sosial akan berperan, dan yang kedua nanti ada pengesahan dari pengadilan negeri. Baik, lalu sejauh ini bagaimana peran dari KPAI sendiri untuk melindungi atau menangani kasus ini untuk melindungi anak-anak lain seperti Vino, Bu Retno? Ya, baik, karena kami adalah lembaga pengawas, maka kami akan menginfokan nih ya hal-hal yang terkait dengan itu dan akan mendorong pemerintah sebagai eksekutif dan pelaksana teknis di kementerian untuk melakukan itu karena kami tidak punya kewenangan hingga ke sana. Nah, yang kedua kami akan mendorong bagaimana APBN ini betul-betul mendukung anak-anak ini. Jadi diberi fasilitas, dan itu terjadi sebenarnya di banyak negara. India misalnya yang terakhir, mereka pun menjamin pendidikan anak-anak ini hingga usia 23 tahun. Nah, barangkali Indonesia juga bisa mengambil ya contoh skema bagaimana kemudian APBN akan mendukung pendidikan anak-anak ini hingga mereka dewasa atau cukup umur untuk mandiri. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Komisioner KPAI Retno Listiarti sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya.